Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Agis Hermawan. Mungkin pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya menggunakan rumus di Excel ya, dengan menggunakan rumus relatif, absolut, dan semi absolut. Bagaimana caranya, kita simak di video kali ini. Oke, mungkin yang pertama di sini sudah saya buatkan terkait data-data yang ada di Excel, baik kolom maupun barisnya. Yang pertama di sisi konversi ukuran waktu dengan menggunakan rumus relatif ya. Nah, rumus relatif di sini kita sudah ditentukan untuk jamnya, menitnya maupun detiknya. Dan yang pertama adalah dalam 1 jam ini berapa menit gitu kan. Nah, dalam 1 jam ini kita sudah ditentukan bahwasanya 1 jam itu adalah 60 menit ya. Nah, di sini bahwasanya 1 jam ini bisa dirumuskan adalah di kolom A baris ke-4 ya. Nah, satunya sini kalinya 60. Nah, 60 ini adalah 1 jam dalam hitungan menit. Itu teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya sama seperti menentukan menit, bahwasanya di sini kita rumuskan bahwa ada di kolom A baris ke-4 ya. Dalam satuan detik, bahwasanya kita kalinya adalah 360 detik ya. Dalam 1 jam itu adalah 360 detik. Jadi nggak usah langsung di ketik 360, kita pakai rumus. Nah, di sini kita bisa tarik langsung, nggak usah diketik satu-satu. Di sini sudah tertera ya rumusannya yang ada di rumus relatif. Nah, itu juga sama, ini cara cepatnya ya, nggak usah diketik satu-satu teman-teman. Di dalam Excel itu kita bisa menentukan atau kita bisa mengetikkan terkait rumus rumus relatif. Oke, di rumus relatif juga di sini kita bisa menentukan ya terkait jumlah barang dengan jumlah terjual. Tadi rumus relatif adalah kali, sekarang rumus relatif adalah pengurangan. Nah, pengurangan di sini adalah jumlah barang. Kita nggak usah diketik 2000, kita langsung aja di kolom F baris ke-4 dikurangi kolom G ya, kolom G baris ke-4 juga. Kita bisa langsung aja teman-teman, nggak usah diketik atau sudah nggak usah diklik 20 ya, kita langsung aja dikurangi G 4 ya. Nah, di sini sudah terumuskan. Kalau kini sudah terumuskan ya teman-teman, kita langsung aja mengketikkan atau mengklik tanda yang ada di barisnya ya, bawah. Nah, sini sudah sesuai ya untuk rumusannya, bahwasanya sudah ada di rumusan relatif. Oke, kita lanjut ke rumusan yang kedua, adalah rumusan absolut. Nah, di mana rumusan absolut ini adalah rumusan yang kolom maupun barisnya adalah terkunci ya, tidak keluar dari kunci yang sudah kita rumuskan atau sudah kita tentukan. Nah, di sini kita ambil contoh bahwasanya rumusan absolut ini sesuai dengan kolom atau data yang sudah kita buatkan, yaitu nama pegawai dengan jumlah hari kerja dan upah, di mana upahnya itu kita tentukan atau kita rumuskan dengan jumlah hari kerja di C18. Nah, C18 ini kita kalikan ya dengan upah hari atau upah harian sebesar 5.000. Nah, di sini bisa diisikan di kolomnya upah ya, atau baris
18 kolom D. Nah, yang kita kunci atau kita rumuskan absolut yaitu posisinya yang ada di kolom C baris ke 16 ya. Nah, untuk mengunci dari kolom C baris ke 18 ini dengan menggunakan angka atau huruf dolar ya untuk menguncinya, baik di kolom C-nya maupun di baris ke 16-nya. Nah, ini yang disebut dengan rumus absolut ya. Bahwasanya jika ini dikopikan ke bawah, maka rumusan tersebut tidak akan berubah ya, baik dari kolomnya maupun dari sisi barisnya, terutama yang sudah kita kunci dengan dolar yaitu C18 ya. Ini tentunya di C18 ini, C16 ini sudah terkunci. Oke, selain dari itu kita juga bisa membuat rumusan cepat ya terkait penguncinya di C16 ya, yaitu dengan menggunakan F4 ya. F4 langsung di keyboard teman-teman semuanya. Nah, ini bisa dirubah-rubah mana yang akan kita kuncinya, karena ini rumusan C atau rumusan absolut ya, maka yang harus dikuncinya adalah kolom C dan baris ke 16 ya teman-teman. Nah, itu mungkin cara cepatnya dengan menggunakan keyboard ya, F4. Nah, di sini juga total upahnya itu kita harus isi ya. Nah, di isinya itu kita tidak menggunakan rumus absolut, melainkan adalah rumus relatif ya yang awal tadi. Nah, ini kita tidak dikunci ya, karena rumus relatif itu tidak ada yang dikunci. Ini biasa aja karena total upahnya adalah upah ditambah upah lembur ya. Ini kita bisa diketikkan aja di D18 ditambah F18 itu ya. Jadi nilainya adalah total upah ya teman-teman ya. Nah, ini yang selanjutnya yaitu cara menjumlahkan ya di posisi total keseluruhan dengan menggunakan sum ya, atau sama dengan sum ya. Sum total keseluruhan ini dari D18 sampai D27. Nah, jumlahnya adalah 825.000 sama upah maupun total upahnya. Dan juga bisa dengan cara cepat yaitu di auto sum ya. Auto sum ini bisa langsung sum ya. Jadi di keyboard bisa langsung auto sum lalu enter. Oke, yang selanjutnya di posisi penjumlahan rata-rata. Dimana penjumlahan rata-rata ini adalah rumusnya adalah average. Average ini adalah rata-rata, dimana rata-rata ini kita bisa ditentukan terkait baris kolom D baris 18 sampai 27 ya, jangan terlewat sampai 28 sampai 27. Nah, ini rata-ratanya adalah 82.500. Mungkin cara cepatnya bisa menggunakan auto sum di average ya, tapi di sini hati-hati bahwasanya average atau rata-rata ini bisa bablas ya, dan kita bisa tentukan terkait ujung untuk rata-ratanya ya, sampai semuanya di rata-rata. Oke, lanjut ya. Di sini ada max dan min. Di sini untuk maxnya kita rumuskan adalah sama dengan max ya, sama dengan max sampai atau dalam kurung ya, dalam kurung D18 sampai D27. Dan di sini untuk maksimal nilainya adalah 150.000 dan juga bisa di auto sum. Di sini auto sum sudah otomatis ya. Di sini ada rumusan sama dengan max dengan baris dan kolom yang akan kita tentukan nilai maksimalnya, dan juga minimal di sini ada sama dengan min. Di sini bisa dalam kurung sama dengan max ya untuk kolom dan barisnya, bisa langsung lalu enter. Di sini minimalnya adalah 40 dan juga bisa menggunakan di auto sum. Nah, di sini auto sum kita pilih min ya, min
nilai minimum yang ada di kolom yang sudah kita tentukan. Oke, rumusnya yang ketiga adalah cara menentukan rumus semi absolut. Nah, dimana rumus semi absolut ini tidak jauh beda dengan rumus absolut, dimana rumus semi absolut ini adalah salah satu kolom atau salah satu barisnya yang akan kita kunci ya. Jadi tidak semuanya kita kunci ya, tidak kolom dan tidak barisnya, tapi adalah salah satu baik dari kolom maupun dari barisnya. Nah, di sini sudah kita buatkan bahwasanya ada daftar harga ya, bahan bakar minyak dan jumlah liter serta BBM-nya, solar, Pertamax, dan premium dengan jumlah liternya dan harga per liternya. Nah, di sini kita langsung aja membuat rumusnya, bahwasanya jumlah liter di sini ada 1 dengan kolom I baris ke-5 ya, baris ke-5. Di sini bisa sama dengan, dan juga harga per liternya sudah kita buatkan adalah di kolom I ya, baris ke 4 ya, baris ke-4. Nah, di sini mana yang akan kita kunci baik kolom maupun barisnya? Yang akan kita kunci adalah di sisi barisnya ya, di sisi barisnya baris ke 4 ya, baris keempat yang akan kita kuncinya di sisi jumlah atau harga per liternya. Nah, jangan sampai di I-nya gitu kan ya, jangan sampai di I-nya yang kita kunci, karena yang akan kita kuncinya bukan I-nya melainkan adalah jumlah harga solarnya. Nah, di sini sudah kita buatkan tapi ternyata ada kesalahan gitu kan ya. Nah, ini tidak sesuai dengan rumus semi absolut, tuh kan berbeda ya teman-teman ya. Nah, di sini kita kita rubah ya untuk rumusnya. Nah, untuk rumusnya kita bukan di kolom I-nya melainkan adalah di baris ke-4-nya gitu kan. Nah, kita rubah ya teman-teman. Nah, kita rubah, ternyata ada di barisnya ya, kolom I baris ke-4. Nah, kita kan ini sudah sesuai dengan rumus absolutnya ya. Nah, di sini sudah terkunci untuk barisnya, baris ke-4 atau jumlah harga per liternya ya. Ini sudah kita kunci. Nah, karena ini semuanya harus terisi, makanya kita harus mengunci juga. Ini salah tuh, ini nggak dikunci ya untuk kolom I-nya gitu kan ya. Nah, kolom I-nya sekarang kita kunci, jadi kolom I-nya bukan barisnya, berarti sekarang kita kuncinya kolom I-nya. Nah, kita kunci ya teman-teman untuk kolom I-nya. Nah, di sini kita kunci pakai dolar ya kolom I-nya. Lalu kita kopikan ya teman-teman supaya ini kelihatan tidak salah lagi ya. Kan kalau nggak dikunci ini salah lagi barusan kan. Nah, sekarang kita coba untuk kunci ya teman-teman untuk kolom I-nya pakai dolar ya teman-teman ya. Nah, kita coba untuk kunci jumlah liternya ya yang ada di kolom I baris ke-5 ya. Kita kunci adalah kolom I-nya bukan baris 5-nya. Nah, di jumlah liter ya teman-teman ya, kita bisa menggunakan F4 langsung ya, tuh kita cari ya di keyboard kita ada F4. Nah, ini sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai ya teman-teman ya, kolom I-nya kita yakinkan lagi, kita cek lagi, hati-hati ya jangan sampai rumusnya ini salah ya, karena kalau salah bisa mengakibatkan fatal yang sudah kita ketikkan tadi, contoh dengan rumusan yang salah ya. Nah, di sini kita kopikan ya. Nah, lalu enter. Tuh kan ini sudah sesuai ya, bahwasanya ini ada di kolom I9 baris ke
kolom I baris ke 13 ya, dan juga yang dikuncinya adalah baris 4 kolom M ya. Nah ini ya teman-teman yang ada di rumus semi absolut ya teman-teman. Ini sudah sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa yang ada di semi absolut ya rumusan. Nah di sini ada di kolom terakhir yang belum terisi. Nah menurut teman-teman ini rumusan apa gitu kan. Nah ternyata ini adalah rumusan biasa, adalah rumusan relatif ya teman-teman. Nah rumusan relatif ini yang sudah saya sampaikan di awal bahwasanya tidak ada dolarnya ya, atau tidak ada penguncinya. Rumus relatif itu adalah rumusan di mana perkalian, penjumlahan, pengurang, dan pembagi ya. Nah ini biasa aja. Jadi harga bayarnya adalah jumlah beli dikali jumlah satuan ya teman-teman. Nah di sini total di sum ya sama dengan sum, juga rata-rata adalah sama dengan average ya, atau bisa juga di auto sum ya secara cepatnya. Tapi hati-hati di auto sum ini kita cek lagi ya terkait barisnya ya, takutnya tidak sesuai dengan apa yang akan kita average atau kita rata-ratakan ya. Nah di sini ya teman-teman ini sudah terisi semuanya. Nah ini biar lebih ininya kita ada titiknya ya teman-teman. Oke itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya terkait videonya. Mungkin kita pastikan juga ya terkait rumusannya, apakah itu benar-benar terumus atau hanya pengetikan manual ya. Nah sini kita cek kan lama juga ya, cek satu gitu kan. Nah kita ambil cepatnya, di sini ada kita blok, lalu ada show formula ya, atau bisa di ketika di keyboard adalah kontrol garis miring yang berbelok lah gitu ya. Nah ini sudah terumus ya, bahwasanya rumusan ini adalah rumus relatif, rumus absolut, dan rumus semi absolut gitu ya teman-teman. Oke mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Oke kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.